Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Perkenalkan, nama saya Erma Jumaria dengan NIM A1C222063 dari ruang R003 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai teori-teori belajar. Sebelum membahas mengenai teori-teori belajar, sebelumnya kita akan membahas mengenai teori. Apa sih yang dimaksud dengan teori? Pengertian teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Selain itu, teori dapat diartikan pula sebagai sekumpulan pernyataan yang mempunyai kaitan logis yang merupakan cerminan dan kenyataan yang ada mengenai sifat-sifat suatu kelas, peristiwa, atau suatu benda. Dari teori atau pengertian teori di atas tadi, kita dapat mengambil pengertian teori belajar. Teori belajar adalah teori yang mendeskripsikan apa yang sedang terjadi saat proses belajar berlangsung dan kapan proses belajar tersebut berlangsung. Tidak ada batasan yang jelas bagaimana seseorang yang mengandalkan teori belajar dapat mengambil intisari yang tepat yang akan membimbing dia pada saat menyusun kurikulum. Teori ini dapat digambarkan sebagai sesuatu yang ada sebelum adanya fakta. Itu adalah sesuatu yang ada sebelum proses belajar terjadi, bukan ketika dan bukan setelahnya. Sebelum membahas lebih jauh mengenai macam-macam teori belajar, di sini ada teori belajar dan pembelajaran dibedakan menjadi perspektif dan juga deskriptif, di mana teori perspektif dimaksudkan untuk mencapai tujuan, sedangkan teori belajar deskriptif dimaksudkan untuk memberikan hasil. Itulah sebabnya variabel yang diamati dalam mengembangkan teori belajar yang perspektif adalah metode yang optimal untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam pengembangan teori pembelajaran deskriptif atau teori belajar deskriptif, variabel yang diamati adalah hasil belajar sebagai akibat dari interaksi antara metode dan kondisi. Selanjutnya akan dibahas mengenai macam-macam teori belajar. Teori belajar yang pertama adalah teori belajar behaviorisme. Teori behaviorisme adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Jacques dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini berpandangan tentang belajar adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Menurut teori ini, hal yang paling penting adalah input atau masukan yang berupa stimulus dan output atau keluaran yang berupa respon. Menurut teori ini, apa yang terjadi di antara stimulus dan respon dianggap tidak penting diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Prinsip-prinsip dari teori behaviorisme juga ada, yaitu terdiri dari 3. Yang pertama, objek psikologi adalah tingkah laku. Yang kedua, semua bentuk tingkah laku dikembalikan pada refleks. Lalu yang ketiga, mementingkan pembentukan kebiasaan. Selanjutnya, teori belajar yang kedua yaitu teori kognitivisme. Model kognitif ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik yang memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya mengkoorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Model ini menekankan pada bagaimana informasi diproses. Teori ini lebih menekankan kepada proses belajar daripada hasil belajar. Bagi yang menganut aliran kognitivisme, belajar tidak hanya melibatkan hubungan antara stimulus dan juga respon. Lebih dari itu, belajar adalah melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Menurut teori kognitivisme, ilmu pengetahuan dibangun di dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Proses ini tidak hanya berjalan terpatah-patah
tetapi melalui proses mengalir, bersambung, dan juga menyeluruh. Adapun ciri-ciri dari aliran kognitivisme ini adalah yang pertama, mementingkan apa yang ada dalam diri manusia. Yang kedua, mementingkan keseluruhan daripada bagian-bagian. Yang ketiga, mementingkan peranan kognitif. Yang keempat, mementingkan kondisi waktu sekarang. Yang kelima, pembentukan struktur kognitif. Selanjutnya, teori belajar yang ketiga yaitu teori belajar humanisme. Menurut Arden N. Flanders dalam Darsono menyatakan hal yang mendorong seseorang itu untuk belajar antara lain adanya sifat ingin tahu dan ingin menyelidiki dunia yang lebih luas, serta adanya sifat kreatif. Berdasarkan teori belajar humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan seorang manusia. Kegiatan belajar dianggap berhasil apabila si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya. Murid dalam proses belajar harus berusaha agar secara perlahan dia mampu mencapai aktualisasi diri dengan baik. Adapun teori ini memiliki beberapa prinsip. Yang di sini kita ambil beberapa prinsipnya, yaitu prinsip teori belajar humanistik. Yang pertama, manusia mempunyai belajar alami. Yang kedua, belajar signifikan terjadi apabila materi pelajaran dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksud tertentu. Yang ketiga, belajar yang menyangkut perubahan di dalam perspektif mengenai dirinya. Teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme adalah teori tentang bagaimana pelajar membangun pengetahuan dari pengalaman yang unik untuk setiap individu. Konstruktivisme menurut Piaget pada 1971 adalah sistem penjelasan tentang bagaimana siswa sebagai individu beradaptasi dan memperbaiki pengetahuan. Teori konstruktivisme adalah sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya. Jadi pada teori ini manusia bisa bebas mencari apa saja yang ia ingin ketahui tentang pelajaran. Jadi ia bebas untuk unjuk kreatif atau unjuk bakat atau mencari hal-hal yang ingin ia cari tahu. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran atau belajar konstruktivisme yaitu yang pertama, mengutamakan pembelajaran yang bersifat nyata dalam konteks yang relevan. Yang kedua, mengutamakan proses. Yang ketiga, menanamkan pembelajaran dalam konteks pengalaman sosial. Yang keempat, menanamkan pembelajaran dalam upaya mengkonstruksi pengalaman. Selanjutnya, untuk pengaplikasian teori behaviorisme dalam pembelajaran atau belajar matematika, karena behaviorisme ini menekankan pada pengulangan atau pengalaman, maka pada matematika kita bisa memberikan soal-soal berupa kuis atau tes-tes latihan soal dan juga ulangan-ulangan harian atau ulangan mingguan atau bulanan, yang dimana soal-soal ini dapat memberikan tes atau melihat seberapa pengetahuan matematika yang telah diemban selama belajar. Jadi selama proses belajar ini hasilnya bagaimana, atau hasil dari tes ini bagaimana untuk mengetahui hasil dari belajarnya. Pada pengaplikasian teori kognitivisme, karena kognitivisme membahas mengenai hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada, maka jika dikaitkan dengan matematika atau proses pembelajaran matematika, teori ini bisa diterapkan atau sering juga diterapkan pada proses-proses pelajaran matematika. Contohnya saja, pengalaman baru yang diajarkan oleh guru atau pendidik adalah perkalian. Nah, pengetahuan siswa sebelumnya adalah membahas tentang penjumlahan. Jadi, pada teori ini diharapkan siswa dapat menghubungkan apa hubungan dari materi baru yaitu perkalian dengan materi lama yaitu penjumlahan, sehingga ia bisa mengetahui bahwa ada keterkaitan antara materi perkalian dan juga penjumlahan, atau cara perkalian ini bisa diuraikan atau diselesaikan
diselesaikan dengan cara penjumlahan. Selain itu banyak juga penerapannya dalam matematika, bukan hanya tentang perkalian dan penjumlahan, tapi banyak juga cara-cara yang lainnya. Bisa juga dengan soal cerita, di mana pada saat belajar kita menerapkan tentang konsep-konsepnya saja atau tentang cara-cara terstruktur. Sedangkan pada soal yang baru kita gunakan soal cerita, sehingga di sini mereka dapat menghubungkan atau para siswa dapat menghubungkan keterkaitan antara materi yang lama, yaitu konsep yang terstruktur tadi, dengan soal-soal baru yang berbentuk soal cerita atau bentuknya berbeda tetapi dengan teori atau materi yang masih berhubungan atau relatif sama. Aplikasi teori konstruktivisme dalam pembelajaran atau belajar matematika. Karena teori belajar ini menekankan pada proses belajar yang terbilang unik atau belajar membangun pengetahuan dari pengalaman yang unik untuk setiap individu, jadi guru atau pendidik bagi peserta didik bisa mengoptimalkan cara diskusi atau dalam pembelajaran. Jika ada soal-soal matematika, maka jangan sajikan soal-soal tersebut dalam hal biasa berupa bentuk soal biasa, tapi bisa diberikan dalam bentuk soal-soal cerita yang nantinya bisa memunculkan ide-ide baru bagi para siswa ataupun memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru yang menyangkut dengan soal-soal yang diberikan tersebut, sehingga nantinya akan memancing adanya diskusi atau pertanyaan-pertanyaan baru yang muncul dalam pembelajaran soal-soal ini tadi. Selanjutnya, karena pada teori belajar humanisme di sini tujuannya adalah memanusiakan seorang manusia, atau di sini mendorong seseorang atau seorang pelajar untuk dapat kreatif serta menunjukkan dirinya serta mengolah keingintahuannya supaya tinggi, atau memberikan pengaruh ataupun ruang bagi para pelajar untuk mengembangkan keingintahuannya. Jadi kalau dikaitkan dengan matematika, maka pelajar ataupun pemberi materi ataupun guru bisa memberikan materi-materi berupa diskusi ataupun materi-materi yang bisa mengundang keingintahuan siswa. Dalam diskusi misalnya, siswa diberikan peluang untuk bertanya atau diberikan peluang untuk menganalisis kasus-kasus yang ada, sehingga ia memiliki rasa ingin tahu yang tinggi tentang pengalaman atau kasus apa yang ada dalam matematika, sehingga dapat memperbanyak atau menambah pengetahuan yang ada. Misalnya di dalam soal matematika tidak langsung memberikan soal-soal bentuk nyata atau bentuk yang langsung mendapatkan hasilnya, tetapi soal-soal yang membutuhkan analisis tinggi ataupun analisis pengetahuan, sehingga para siswa dalam menyelesaikan soal-soal tersebut dapat terlebih dahulu mencari tahu mengenai materi atau mengenai asal-usul soal ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini, yaitu mengenai materi teori-teori belajar. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan juga kita semua dapat belajar lebih baik lagi. Saya mohon maaf apabila dalam video terdapat banyak kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan materi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah menonton video ini serta telah membantu dalam pembuatan video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.